Ya, channel Paul Tukan Ajar Matematika kembali hadir di hadapan para pencinta channel Paul Tukan Ajar Matematika di mana saja berada. Oke, kali ini hadir dengan sebuah topik menarik tentang bagaimana menyusun tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka ya. Oke, langsung saja kita lihat. Baik, untuk merumuskan tujuan pembelajaran ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Itu yang pertama, tujuan pembelajaran itu dikembangkan, itu dicapai peserta didik dalam satu atau lebih jam pelajaran ya, hingga akhirnya penghujung fase mereka dapat mencapai CP. Itu. Nah, ada lagi dalam merumuskan TP atau tujuan pembelajaran. Nah, TP ini pendidik itu belum mengurutkan tujuan-tujuan tersebut. Jadi yang dimaksudkan TP yang kita susun ini itu kita belum membuat alurnya ya, mengurutkan. Nah, itu belum. Kita hanya cukup merancang tujuan-tujuan belajar ya, yang lebih operasional dan konkret saja. Artinya bahwa kalau lebih operasional di sini maksudnya bahwa sebagai pedoman ya dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan kita gitu ya. Kalau konkret itu maksudnya bahwa ya nyata ya, benar-benar ada, hanya dapat dilihat, diraba dan sebagainya. Oke. Jadi operasional dan konkret terlebih dahulu. Jadi kita hanya cukup pada tahapan itu. Sedangkan urutan-urutan TP akan disusun pada tahap berikutnya. Itu ya. Itu beberapa hal yang perlu kita lihat. Nah, yang berikut penulisan TP sebaiknya memuat dua komponen. Nah, komponen yang pertama itu kompetensi. Yaitu kemampuan atau keterampilan ya, omongin tentang kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh peserta didik. Seperti pertanyaan panduannya adalah secara konkret kemampuan apa yang perlu peserta didik tunjukkan. Nah gitu ya. Ada atau tahap berpikir apa yang perlu peserta didik tunjukkan. Nah, jadi di sini ada tahap berpikir atau proses berpikir gitu ya, yang perlu ditunjukkan. Itu ada di kompetensi. Yang berikut lingkup materi. Nah, lingkup materi yaitu konten atau konsep konten atau konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Jadi ada konten, ada konsep. Itu ada di dalam lingkup materi. Nah, pertanyaan panduan misalnya. Hal apa saja yang perlu mereka pelajari dari suatu konsep besar yang dinyatakan dalam CP? Apa-apa saja dalam sebuah CP itu materinya? Atau apakah lingkungan sekitar dan kehidupan peserta didik dapat digunakan sebagai konteks untuk mempelajari konten dalam CP? Jadi di sini ada konteks, lalu di sini lagi ada konten itu. Jadi konteks itu pemahamannya bahwa konten yang terbaru gitu ya. Itu sebutannya. Kalau konteks itu artinya bahwa konten yang terbaru. Jadi apalagi generasi Z, mereka jenuh dengan konten-konten yang klasik, tapi mereka harus butuh konten yang terbaru, sehingga disebut dengan konteks dalam CP. Misalnya di sini konteksnya adalah proses pengolahan hasil panen. Nah, ini. Proses pengolahan hasil panen ini digunakan sebagai konteks untuk belajar tentang persamaan linier dalam mata pelajaran matematika ya.
Oke, itu sedikit gambaran materi tentang bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, berikut saya akan paparkan kerangka dari merumuskan tujuan pembelajaran yang saya desain. Nah, ini misalnya. Di sini saya menulis judul merumuskan tujuan pembelajaran TP. Saya mulai dengan elemen, lalu CP, capaian pembelajaran, lalu kompetensi, lalu lingkup materi, lalu terakhir adalah TP atau tujuan pembelajaran. Di sini elemen pertama saya ambil adalah bilangan. Dan di bagian bawah ini deskripsi daripada bilangannya. Artinya di sini bidang kajian. Kajian di sini maksudnya bidang yang perlu kita belajar atau mempelajarinya dalam bilangan ini. Itu ada angka sebagai simbol bilangan, dua konsep bilangan, operasi hitung bilangan, dan relasi antar berbagai operasi hitung bilangan dalam sub-elemen representatif visual, sifat, urutan, dan operasi. Nah, itu elemen. Nah, di sini CP. Di CP ada di apa ya? Apa namanya? Bukan di sini, oke, nah di sini ya. Di dalam surat keputusan. Nah, gitu ya. Ada di dalam surat keputusan, Bapak Ibu bisa cek. Ini revisi 2022 ya. Oke, itu yang ini. Kepala Badan Standar Kurikulum ya, nomor 008-H-KR-2022. Kita ambil dari situ yang khusus di fase D, karena saya SMP ya. Copy, masuk ke sini. Oke, yang berikut. Kompetensi. Ya, kompetensi di sini tadi pemahaman kompetensi itu adalah apa ya tadi? Kemampuan ya. Kemampuan atau keterampilan itu kata kunci tadi. Atau kemampuan yang perlu peserta didik tunjukkan. Atau tahap berpikir atau proses berpikir yang perlu peserta didik. Di sini proses berpikirnya saya pakai mengaplikasi faktual. Ini saya pakai taksonomi ya. Anderson-Tackwell taksonomi ya. AKT, Caldwell taksonomi. Karena dianjurkan ya di dalam sini dia nomor urut pertama ya. Selanjutnya ada siapa nih Wigan dan Tige, lalu ada Marsano. Jadi di sini saya pilih Anderson-Caldwell taksonomi. Sehingga saya membuatnya seperti ini. Ada mengaplikasikan faktual, ada menerapkan konseptual, ada menganalisis prosedural. Jadi ada FC3, F ini faktual ya, C konseptual. Jadi FC3 konseptual. CC3 menerapkan ya. Ini prosedur menganalisis. Dan PC4. Jadi alur berpikirnya ataupun tahap atau proses berpikir siswa ada di FC3, CC3, dan PC4. Dalam prakteknya kegiatannya akan dibuat seperti tangga ini. Dengan proses bertanya, memberikan pertanyaan dari tingkat C1, C2, C3, dan C4. Di lingkup materi di sini tadi sudah ditegaskan ada apa ya? Ada dua ya tadi ya. Apa tadi? Lingkup materinya. Konten dan konsep. Konten dan konsep. Nah, di sini terkait konsepnya yang perlu dipelajari peserta didik ini untuk menjawab CP ini, CP yang ini, itu ada beberapa bilangan bulat, bilangan rasional dan irasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat bulat dan akar, bilangan dalam notasi ilmiah. Nah, konteksnya itu terkait hak sipil dan kewarganegaraan atau istilah asingnya civic numerasi. Yang mana di sini dia meningkatkan kesadaran para siswa atau peserta didik terhadap isu-isu keadilan sosial. Jadi itu yang saya jadikan sebagai
konten ya, atau konteks. Jadi maksudnya di sini ya semacam observasi yang membandingkan biaya sekeranjang barang belanjaan di lokasi-lokasi berbeda. Itu dapat menyimpulkan bahwa adanya perbedaan biaya hidup. Jadi ini kayak isu-isu keadilan sosial. Hanya ini kita jadikan konteks untuk mempelajari materi bilangan pada tujuan yang ada ini. Nah, tujuan tadi dia bilang bahwa konkret dan operasional ya. Nah, untuk merumuskan tujuan. Jadi tujuan ini belum kita jadikan sebagai urutan ya, alur. Tapi kita hanya menyusunnya sebagai tujuan yang bersifat operasional dan konkret saja. Sehingga kita cukup hanya menyusun seperti ini sehingga ada beberapa tujuan. Pertama, pakai menyebutkan ini ya. Ini sesuai dengan kompetensi berpikir ini. Menyebutkan aspek-aspek, lalu menjelaskan ciri-ciri, lalu menganalisis prosedur. Bla 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 ini. Oke, dan didesain lanjut untuk menyesuaikan dengan kompetensi yang lain untuk bisa menjawab CP yang pertama ini untuk elemen bilangan. Oke, ini saja sharing pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang dalam penyampaian ini. Ini hanya sekedar sharing dari sebuah proses pembelajaran tentang kurikulum merdeka. Terima kasih sudah menonton ataupun mempelajari bersama dengan materi ini. Saya akhiri dan sampai bertemu di lain sesi. Selamat belajar.